Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan ke bagian motivasi terlebih dahulu agar kalian lebih semangat. Di dalam video motivasi ini, kalian bisa mengambil motivasi yang terkandung di dalam video tersebut. Selanjutnya, kita akan ke bagian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuannya adalah setelah mengikuti pelajaran, peserta diharapkan mampu menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita akan ke bagian materi. Kalian bisa mencatatnya. Selamat menyaksikan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI dibuat pada masa penjajahan Jepang. BPUPKI sidang pertama BPUPKI membahas mengenai dasar negara Indonesia. Maka dari itu, para tokoh yang ada di dalam BPUPKI mengusulkan rumusan dasar negara yang memiliki banyak usul yang berbeda-beda dari masing-masing anggota. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei, 1 Juni yang diketuai oleh Rajitman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Suroso dan Ichibangase. Yang pertama ada rumusan Insinyur Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua ada rumusan Mohyamin yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga ada rumusan Sopomo yaitu 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat. Setelah menggelar rapat dan menghasilkan putusan mengenai dasar negara Indonesia, panitia kecil kemudian menggelar rapat tidak resmi bersama BUKI. Rapat tersebut hanya diikuti oleh 38 anggota BUKI di kantor besar Jawa Hokokai. Sidang itu menghasilkan keputusan untuk membentuk panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Setelah panitia 9 bekerja dan memiliki hasil, mereka menuangkan dasar negara Indonesia dan membuat rancangan UUD yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Selanjutnya, isi dari Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua pada 10 hingga 17 Juli 1945. Hasilnya, BUKI menyetujui dasar negara Indonesia seperti yang tertuang pada Piagam Jakarta sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan ke bagian video pembelajaran agar kalian lebih paham dengan materinya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan, apakah dalam perumusan Pancasila terdapat tantangan? Agar bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno.
Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Setelah kita menonton video pembelajaran, sekarang kita ke bagian kuis, di mana kalian diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam kuis. Silakan kalian menekan quiz time. Setelah itu kalian akan diarahkan kepada Games World Wall. Kalian bisa mengerjakannya dan melihat peringkat berapa kalian. Bagian terakhir, ibu akan mencantumkan video analisis. Akan diamati videonya, ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait video tersebut. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Saya adalah wakil dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini untuk merumuskan sebuah landasan negara yang akan kita bangun bersama-sama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin mengembangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara lain. Saya anggap saudara-saudaraku sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memberikan saya berkesempatan berpidato secara singkat. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun dasar negara yang saya sampaikan, yang ke-1, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan setiap kemanusiaan. Sikap bangsa kita ulang yang penegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari pri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mungkin ada usulan dari yang lain? Saya rasa tidak ada usulan lagi. Baiklah, sidang ini saya tutup dan dilanjut esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk sidang yang kedua. Selanjutnya, silakan pada yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baiklah, sidang ini saya tutup dan dilanjut esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung kita lanjutkan dengan sidang yang ketiga. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau prikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang kebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini, karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Setelah mendapat saran petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara kita ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya akses atau dasar. Barangkali ada Mungkin kalian bisa melanjutkannya secara mandiri dan Ibu akan mengirimkan soal yang berkaitan dengan video tersebut. Demikian pada materi pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.